Dan yang mengerikan lagi, banyak daerah-daerah Islam justru yang sengaja diserang. Di Aceh, di Sumatera Barat, di Jabar, saudara. Daerah-daerah yang terkenal Islam justru diserang, saudara. Dan Anda tahu sekarang ada komunitas perkumpulan semacam organisasi namanya GII. Apa itu GII? Gay Islam Indonesia. Pakai embel-embel Islam, pakai embel-embel Indonesia negara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Enggak sampai di situ. Ada lagi yang mendirikan perkumpulan namanya saudara Gay Santri Indonesia. Anggotanya 11.000. Ini PR kita semua, nggak boleh ini kita biarkan. Ini nggak boleh kita diam. Sampai kapan kita mau biarkan ini? Nah, begitu saya ajak semua umat Islam dukung gerakan genap yang dipelopori oleh ormas-ormas Islam. Jubirnya ada di sini, Habib Hanif, saudara bin Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Attas, dan juga ada Habib Muhammad bin Hussein, salah satu daripada pimpinan presidiumnya. Dukung. Nah, kalau memang harus kita turun, kalau DPR tetap nggak mau tahu, kita harus turun, sejuta umat turun. Kita kepung DPR-nya, dia harus keluarkan aturan, nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa atina hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali berkumpul dalam majelis rutin bulanan di Markas Syariat Petamburan. Dan tadi kita sudah sama dengarkan beberapa pelajaran yang telah disampaikan oleh guru-guru kita, baik yang disampaikan oleh Habib Ahmad Muhajir Al-Aidarus ataupun Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Begitu juga barusan ada tamu kita dari Mekah, yaitu Ad-Doktor As-Sayyid Abdurrahman Ahmad Ar-Rugaimi. Dan juga di sini ada Habib Ali dan banyak habaib lain yang hadir beserta para besan saya dan keluarga. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini semua yang saya cintai hadirin, kita sekaligus akan menjadi saksi daripada akad pernikahan. Jadi yang akan menikah nanti adalah putra daripada almarhum Habib Faisal bin Umar Al-Attas. Habib Faisal ini dulu belasan tahun mendampingi saya. Kemana saya dakwah, keluar kota, keluar negeri, kemana tempat. Jadi kalau orang-orang yang dulu ngikuti dakwah saya ke berbagai daerah, ada yang selalu setia mendampingi saya. Mendampingi, mengawal, mengurus segala urusan saya, yaitu almarhum Habib Faisal bin Umar Al-Attas. Alhamdulillah, dulu saat beliau meninggal dunia putranya masih kecil, sekarang putranya sudah dewasa, dan sebentar lagi insya Allah kita akan menjadi saksi dari akad nikahnya, insya Allah. Nah kemudian selain itu, hari ini juga kita ada akikah. Nah, kabar gembira bahwa Sekretaris Umum DPP FPI atau Sekjen FPI, yaitu Habib Ali bin Abu Bakar Al-Attas, beberapa waktu yang lalu dikaruniakan Allah seorang putri yang diberi nama Nafisa binti Ali bin Abu Bakar Al-Attas. Insya Allah juga diakekahkan. Nanti saat kita mahal qiyam, bayinya akan dikeluarkan, minta barakah
dari Allah melalui para habaib yang hadir di sini. Dan setelah mahal qiyam duduk, langsung kita lakukan akad nikah. Mudah-mudahan baik akad nikahnya maupun akikahnya, begitu juga majelis taklimnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita lakukan daripada akad nikah, Pak Penghulu juga alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Terima kasih Pak Penghulunya. Kemudian di sini juga banyak kawan-kawan sahabat-sahabat Habib Faisal. Habib Faisal dulu hidup banyak sahabatnya di Petamburan ini, juga hari ini hadir untuk menyaksikan, yaitu putra daripada sahabatnya dinikahkan pada hari ini. Adapun calon mempelai putrinya, putri Habib Salim. Habib Salim ini yang duduk di sebelah saya, ini adik ibu saya. Ini adik ibu saya, Habib Salim bin Alwi bin Muhammad bin Zain Al-Attas. Nah, putri beliau yang akan menjadi daripada mempelai wanitanya. Nanti Pak Penghulu kalau perlu tanda tangan wanita semua ada di atas Pak Penghulu ya. Jadi kita selesaikan dulu yang di bawah, baru nanti pengantin kita bawa ke atas. Ya. Baik, terima kasih kepada seluruh hadirin, terima kasih kepada seluruh yaitu undangan, dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar daripada Habib Alwi bin Zain Al-Attas yang hari ini berbahagia akan yaitu menikahkan daripada anak dan cucunya. Mudah-mudahan perkawinan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana biasa, sebelum kita mulai acara tersebut, sebelum kita tutup dengan mahal qiyam, terlebih dahulu kita baca satu hadis dari kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu. Kita sudah sampai hadis yang ke-106. Jadi ini memang dicicil, kita baca dikit-dikit di majelis kaum ibu, di majelis kaum bapak. Saat ini kita sampai di hadis yang ke-106. Di mana hadis yang ke-106 ini sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi tercinta, yaitu Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang didapat dari Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mari kita bacakan bismillahirrahmanirrahim. Isma'u rahimakumullah wa radhiyallahu ta'ala ankum. Qala sahibul kitab Riyadhus Shalihin al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria bin Syaraf An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa an usuli wa furu'i السابع عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره متفق عليه. صدق النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده. Di hadis ke-106 ini Nabi menyampaikan kepada kita, di mana beliau mengatakan hujibatin naru bisyahawat. Dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwa wa fi riwayati Muslim, kalau dalam riwayat Muslim bunyinya huffatin naru bisyahawat. Jadi ada dengan kata hujibat, ada dengan kata huffat. Nah, kemudian beliau mengatakan wa huwa bimakna, maksud daripada kalimat tersebut ai bainahu wa bainaha hadzal hijab fa idza fa'alahu dakhalaha. Jadi pengertian daripada hujibatin nar, saudara, atau huffatun nar, bahwa neraka itu, saudara, penghalang antara kita dengan neraka atau pintu gerbangnya atau yang mengelilingi daripada neraka itu adalah asyahawat, hal-hal yang cocok dengan syahwat kita, hal-hal yang memang disukai oleh syahwat kita, hal-hal yang memang disenangi, saudara, oleh syahwat kita. Jadi neraka itu dikelilingi, saudara, terhijab dari pandangan kita. Kita nggak lihat itu nerakanya, tapi kita bisa lihat di sekeliling neraka tersebut di dunia ini
hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang mengenakan, hal-hal yang menggoda kita saudara, yang memang cocok dengan syahwat kita. Tapi jangan lupa, begitu kita masuk, begitu kita ungkap itu tirai syahwat, yang ada di dalamnya adalah neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Sebaliknya dikatakan wa hujibatil jannatu bil makari, sedangkan sorga, tirai yang menghalangi kita atau hal yang mengelilingi sorga itu sehingga kita nggak bisa lihat sorga itu saudara dari sini, tapi kita bisa lihat sekelilingnya. Yang kita rasakan adalah makare. Apa itu makare? Hal-hal yang kita nggak suka, hal-hal yang melelahkan, hal-hal yang bikin capek, hal-hal yang membosankan, hal-hal yang bagi kita ini perlu pengorbanan, ini nggak enak saudara. Tapi kalau kita sabar, kita hadapi ketidakenakan tadi, kita hadapi makarih tadi, kita buka itu tirainya yang menghalangi kita dengan surga, niscaya kita akan masuk ke dalam surga insya Allah. Nah, terus di sini berkaitan dengan ini saudara, artinya Nabi mengingatkan kita memang untuk masuk surga itu perlu pengorbanan. Tanpa pengorbanan sulit kita mendapatkan rahmat Allah untuk masuk ke surganya Allah. Maka itu kalau mau masuk surga kita mesti sabar. Sabar mendirikan sholat 5 waktu, sabar lagi enak-enak tidur dibangunin buat sholat subuh, sabar kita berpuasa di bulan Ramadan, sabar kita keluarkan, kita cari duit banting tulang, begitu kita udah punya, kita diwajibkan bayar zakat. Sabar bayar zakatnya. Memang kelihatannya serba berat, tapi bagi yang terbiasa nggak berat lagi. Bagi yang nggak biasa sholat 5 waktu berat saudara. Bagi yang dia biasa saudara puasa Ramadan berat, sangat berat. Nah, tapi jangan lupa di balik berat itu, di balik hal-hal yang kita tidak suka itu, di balik itu semua ada surga yang menanti kita insya Allah. Hati-hati dengan hal-hal yang kelihatannya menyenangkan saudara. Kumpul dengan teman-teman, buang waktu, udah gitu main judi, nenggak minuman keras, kelihatannya enak, kelihatannya senang. Bahkan ada yang mengatakan apa? Wah, itu untuk melupakan kesulitan. Ada orang ditanya, kenapa kau menggunakan narkoba? Ya supaya saya hilang itu perkara, hilang itu segala kesulitan. Saudara, semua maksiat yang kelihatannya mengasyikkan itu, yang kelihatannya enak itu, jangan lupa di balik itu ada neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, cuman saya ingin sedikit mengingatkan bapak-bapak, kalau kita mendidik anak yang masih kecil, jangan melulu bicara neraka, tapi banyak-banyak bicara surga. Ada at-targhib wa tarhib. Ada at-targhib, orang dimotivasi, dirangsang, dikasih support supaya dia mau berbuat baik. Kalau anak kecil jangan ditakuti dulu. Anak kecil diiming-iming, diajak, ya ikhwan. Tapi kalau orang sudah dewasa, ya di samping diberikan targhib juga harus diberikan tarhib. Nah, sebab nggak bisa juga sekarang ini saya lihat ada sementara orang di medsos, saudara, yang nyala-nyalain kiai kalau kiai bicara neraka, saudara. Bahkan saya dapatkan ada sebuah rekaman, saudara, dia mengatakan nih gara-gara kiai boti jadi banyak, karena ini anak-anak muda ditakut-takutin dulu, jangan dekat perempuan, haram. Jangan dekat perempuan, nanti kamu berzina. Jangan bersentuhan dengan perempuan, itu mendatangkan dosa. Nah, akhirnya karena dia dijauhi dari perempuan, dia bergaul sesama lelaki, anak jadi boti. Ini ngawur ini saudara. Dia pakai teori apa? Justru Nabi yang mengajarkan dalam hadisnya saudara, muru auladakum bis salati wa hum abna'us saba' wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyar wa farriquhum fil madaji'. Jangankan anak laki dengan perempuan yang bukan mahram,
Kata Nabi, kalau anak kita usianya sudah 10 tahun, wa farriquhum fil madaji, pisahin anak laki sama anak perempuan tidurnya, saudara. Jadi yang dilakukan oleh para ulama menjauhkan laki-laki dari perempuan yang bukan mahram sudah benar. Dan itu memang sudah ajaran Islam. Nah, jangan kemudian sekarang dipelintir-pelintir. Nah, gara-gara anak laki nggak boleh bergaul dengan anak perempuan, dari kecilnya sesama lelaki dia bergaul, akhirnya dia jadi boti, akhirnya jadi gay. Ini fitnah, saudara, nggak betul. Nah, maka itu pada 2 hari Rabu yang lalu, 2 pekan lalu ya, di sini digelar seminar. Nah, yang hadir waktu itu para ustadz, para pemuda, cukup banyak yang hadir laki-laki. Nah, kita lihat di sini seminar regulasi anti Q, saudara. L lesbi, G gay, B biseksual, T transgender alias waria, bencong, Q queer. Queer itu dari kata questioning, yang masih mempertanyakan jenis dirinya, dia nggak tahu. Mungkin dia nggak pernah buka celana, jadi dia nggak tahu ya kawan. Jadi ada orang merasa dia nggak tahu dirinya laki apa perempuan, dia masih mencari-cari, masih bingung. Lu kenapa bingung? Lu buka celana lu lihat. Dari situ juga ketahuan lu laki apa perempuan, betul? Jadi ini mengada-ngada. Nah, kemarin itu, maka itu saya apresiasi DPP FPI bersama HRS Center dan Markas Syariat menggelar yaitu seminar ini, saudara. Luar biasa, bagus betul, menghadirkan para ahli. Ada ahli agamanya, ada ahli kesehatannya, ada ahli sosiologinya, saudara, disampaikan untuk memberikan pencerahan, penyadaran kepada umat. Ini, saudara, bukan hal yang mesti dimaklumi, bukan, apalagi dibiarkan, bukan. Ini hal berbahaya. Nah, makanya saya apresiasi bersama DPP FPI dan ormas-ormas Islam, yaitu peraturan presiden nomor 111 yang ditandatangani tanggal 24 Oktober tahun 2025 yang menyatakan LGBT merupakan ancaman non-militer bagi keselamatan bangsa dan negara. Nah, ini satu langkah yang bagus, harus kita syukuri. Nah, karena itu kemarin pimpinan FPI, baik tanfizinya Habib Muhammad bin Husain Attas maupun sekretaris Majelis Syuronya Habib Hanif, itu sudah kumpul dengan ormas-ormas Islam dan berhasil mendirikan Genap. Nah, apa itu Genap? Genap itu semacam konsorsium ya, semacam forum yang menyatukan ormas-ormas Islam, saudara, yang semua punya agenda yang sama untuk. Nah, jadi namanya Genap. Apa itu Genap? Gerakan Nasional Anti Penyimpangan Seksual. Artinya anti penyimpangan seksual, bukan LGBT saja, termasuk incest, perkawinan sedara, paman kawin sama keponakan, bapak kawin sama anak, kakak kawin sama adik. Ini sudah terjadi di Indonesia. Begitu juga anti zoofilia. Nah, zoofilia itu manusia kawin dengan binatang, saudara. Itu juga sudah terjadi di Indonesia. Nah, kemudian yang berikutnya lagi nekrofilia, yaitu manusia yang kecenderungan seksualnya dia suka dengan mayat, jangan jenazah, saudara. Ini juga, ini penyakit jiwa semuanya. Jadi ini penyakit jiwa dan ini dosa besar, harus diatasi baik lewat jalur agama, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar dan lain sebagainya, maupun lewat jalur negara. Dengan apa? Dengan membuat regulasi, perundang-undangan, peraturan yang mana ini harus dicegah dan harus juga diberikan sanksi pidana bagi mereka yang sengaja menyebarluaskan daripada LGBT. Nah, perlu diketahui, kemarin di pengajian ibu-ibu, saudara, kita mengundang Dokter Inong, perempuan. Beliau ini dokter kulit dan kelamin, sekaligus juga merupakan ahli pakar tentang penyakit AIDS, tentang virus HIV. Ada data yang mengejutkan. Dulu 1-2 dekade yang lalu, itu virus HIV tersebar itu lewat penggunaan narkoba. Karena alat suntik itu disuntik dari satu orang ke orang lain, satu orang ke orang lain,
Akhirnya darah yang punya punya AIDS, virus HIV nular ke pengguna narkoba yang lain, saudara. Jadi dulu, saudara, penyebaran virus HIV yang menyebabkan penyakit AIDS itu melalui kebanyakan terjadi karena narkoba. Tapi hari ini, saudara, justru virus HIV yang menyebabkan penyakit AIDS itu lebih banyak tersebar karena karena adanya sodomi, saudara. Ini virus menyebar kemana-mana, saudara, dahsyat. Dan yang lebih mengejutkannya lagi apa, saudara? Pelaku kemarin disampaikan oleh Dr. Inong itu hampir 80% lelaki, bukan perempuan. Lelaki lebih banyak, saudara. Lelaki lebih banyak yang melakukan tindakan haram ini, saudara. Dan gak sampai di situ, saya punya beberapa kawan dokter-dokter, saudara. Mereka menginformasikan sekarang ini banyak anak-anak muda berobat ke mereka. Kenapa berobat? Karena duburnya jebol. Duburnya jebol, saudara. Sehingga dia umurnya masih muda, duburnya sudah jebol, dia udah gak bisa tahan lagi tuh. Yang namanya kotoran keluar begitu aja, saudara. Keluar lalu lalang begitu aja. Sehingga terpaksa dia pakai apa? Dia pakai pampes supaya nggak ketahuan. Karena kalau dia nggak pakai pampes, keluar di jalanan kelihatan pakaiannya, bajunya, celananya bisa kena kotoran, saudara. Jadi jangan kaget kalau kita lagi duduk di satu ruangan bersih, tahu-tahu bau kotoran. Jangan-jangan ada satu, saudara, yang hadir di situ yang duburnya jebol, kotoran itu keluar satu ruangan cium baunya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Saya tanya, ini musibah bukan? Musibah bukan? Bencana bukan? Bahaya tidak? Biarkan atau atasi? Takbir. Sallu ala nabi. Bahaya, saudara, ngeri, ngeri. Kemarin Habib Hanif yang ikut mendampingi jadi pengisi makalah juga, tanya beliau, datanya mengerikan, saudara. Ngeri itu data di mana-mana. Dan yang mengerikan lagi, banyak daerah-daerah Islam justru yang sengaja diserang. Di Aceh, di Sumatera Barat, di Jabar, saudara. Daerah-daerah yang terkenal Islam justru diserang, saudara. Dan Anda tahu sekarang ada komunitas perkumpulan semacam organisasi namanya GII. Apa itu GII? Gay Islam Indonesia. Pakai embel-embel Islam, pakai embel-embel Indonesia negara. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak sampai di situ, ada lagi yang mendirikan perkumpulan namanya, saudara, Gay Santri Indonesia. Anggotanya 11.000. Ini PR kita semua, nggak boleh ini kita biarkan. Makanya kemarin DPP FPI dengan puluhan ormas Islam sepakat membuat genap gerakan nasional anti penyimpangan seksual yang tujuannya akan mendorong semua daerah membuat perda-perda anti, dan juga mendorong DPR RI agar menindaklanjuti Perpres Presiden. Presidennya udah bagus, keluarin Perpres menjadikan sebagai bahaya ancaman non militer, saudara. Nah, sudah semestinya DPR RI bergerak bikin undang-undang. Nah, jadi LBI, saudara, ini lebih berbahaya daripada narkoba. Dan ini menular kalau dibiarkan. Ini, saudara, kalau tadi kita katakan pelakunya hampir 80% itu laki-laki. Jadi kalau dulu kita sebagai orang tua khawatir punya anak perempuan diganggu orang, zaman sekarang punya anak laki pun kita khawatir, saudara. Anak-anak laki kecil-kecil 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun diperkosa. Ini nggak boleh kita diam. Sampai kapan kita mau biarkan ini? Nah, begitu saya ajak semua umat Islam dukung gerakan genap yang dipelopori oleh ormas-ormas Islam. Jubirnya ada di sini, Habib Hanif, saudara, bin Abu Bakar bin Abdurrahman Al-Attas, dan juga ada Habib Muhammad bin Hussein, salah satu daripada pimpinan presidiumnya. Dukung. Nah, kalau memang harus kita turun, kalau DPR tetap nggak mau tahu, kita harus turun, 1 juta umat turun.
Kita kepung DPR-nya, dia harus keluarkan aturan, nggak boleh dibiarkan. Nah kalau ada yang bertanya, Habib, memang nggak bisa diobatin? Bisa. Tapi kita mesti bersama-sama dong. Harus ada tempatnya, saudara. Harus ada ahlinya, saudara. Bahkan dari FPI dan MS bekerja sama sudah menawarkan. Kami punya lahan 1 hektar, kami 100 hektar, kami siap bangun untuk pusat rehabilitasi nasional. Jadi kalau ada anak-anak kita terkena baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban, masukkan ke rehabilitasi, harus diobati secara agama, diberikan siraman-siraman rohani, diobati juga secara medis, kita hadirkan dokter-dokternya dan kita berikan pengobatan, saudara. Tentu rehabilitasi ini akan lebih sulit daripada pesantren. Kalau pesantren 1 saung santri bisa tidur rame-rame, tapi kalau rehabilitasi tidak boleh, 1 kamar mesti 1 orang. Nah, kalau kita mau obati 1 kamar berdua, bisa ada korban baru. Iya, jangan-jangan yang belum jadi, ya jadi. Nah, jadi ini langkah berat. Nah ini sudah kita lontarkan, ada pihak-pihak yang mau bekerja sama, insya Allah akan kita bangun. Setuju tidak? Setuju tidak? Nah maka itu saya minta kepada semua umat Islam dimanapun anda berada, khususnya dari majelis kita, baik yang hadir maupun yang mendengarkan lewat live streaming. Ayo sekali lagi saya ajak, ayo sama-sama kita bangun rame-rame markas syariat di Megamendung, baik untuk pesantrennya maupun untuk rehabilitasinya maupun untuk yang lain-lainnya yang berkenaan dengan dakwah. Saya nggak bisa kerja sendiri. Saya dengan mantu-mantu saya, anak-anak saya nggak bisa kerja sendiri. Ini tanah bukan semeter 2 meter, 100 hektar. Bagaimana ini bisa digunakan untuk dakwah, saudara? Alhamdulillah, kita sudah meletakkan batu pertama untuk pembangunan masjid raya. Nah, batu pertama itu kita letakkan 15 tahun yang lalu. Dan alhamdulillah 7 tahun yang lalu kita letakkan lagi batu yang pertama juga. Nah, sampai hari ini saudara belum bisa kita bangun. Kenapa? Karena kemarin banyak orang ditakut-takuti, jangan bantu MS, jangan bantu FPI, itu terlibat terorisme, itu ekstrim, jangan kirim bantuan ke sana, nanti kita ikut ditangkap, nanti kita jadi bermasalah. Akhirnya orang takut untuk membantu, saudara. Nah maka itu saya ajak, ayo mari, yang takut membantu lewat rekening, berikan langsung. Silakan temui Habib Hanif, temui Habib Muhammad bin Husain. Kita sedang membangun, termasuk kita punya rencana ke depan, bukan hanya masjid, bukan hanya pesantren, bukan hanya madrasah, termasuk tempat rehabilitasi. Nah baik, sampai di sini yang saya mau sampaikan. Maka itu saya himbau kembali, ini juga kita lagi mau bangun, saudara. Kemarin Habib Hanif dengan timnya, saudara, sudah berusaha, insya Allah dalam waktu dekat di tempat ini akan didirikan sekolah tinggi ilmu agama Islam, sekolah tinggi agama Islam markas syariat. Ada berapa fakultas? 2, fakultas tarbiyah dengan syariah. Ada berapa prodi? Sementara ada 2, yaitu fakultas syariat dengan fakultas tarbiyah. Insya Allah kita dirikan di sini. Ini bangunan akan kita naikkan lagi sampai 4 lantai. Kita sudah dapat IMB-nya sampai 4 lantai. Yang di depan sana akan kita buat 8 lantai. Sekali lagi, ini tempat wakaf, bukan rumah pribadi saya. Ini sudah sekian tahun saya wakafkan, ya rumahnya, ya tanahnya, ya majelisnya. Saudara, suratnya sedang diurus semua. Ini sudah diwakafkan. Artinya apa? Ini milik Allah, ini milik umat, ini milik anda semua, bukan milik pribadi saya lagi. Termasuk yang 100 hektar di gunung. Bukan milik pribadi saya. Saya, anak saya, istri saya, turunan saya, mantu saya, cucu saya tidak berhak menjual walaupun sejengkal, ya ikhwan. Enggak boleh, ini semua kita sudah wakafkan untuk Allah dan Rasulnya, ya ikhwan. Nah maka itu karena kita sudah wakafkan ini, ayo sama-sama kita kerjasama, kita bangun ini tempat pusat yang di Jakarta, kita bangun juga yang di Megamendung. Setuju tidak? Siap berjuang bersama? Siap bersatu? Takbir, sallu ala nabi. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan tadi sudah diumumkan oleh Habib Hanif,
Insya Allah kisah Rasul jadwalnya tetap tanggal 19 September. Ada beberapa pengumuman yang saya mau sampaikan. Yang pertama, tolong dikabarkan juga ke istri-istri antum, putri-putri antum. 1. Tanggal 24 Agustus di sini akan diadakan peringatan Maulid Nabi. Pagi 24 Agustus pagi dari jam 8 sampai jam 12 khusus ibu-ibu, khusus perempuan di sini. Saudara, sampai ke jalanan sana. Malamnya untuk laki-laki. Kalau biasanya kita suka bikin di jalan, kita bikin di sini besok. Kita tutup semua jalan yang depan sana, saudara. Nah, jadi sekali lagi kabarkan kepada ibu-ibu, kepada putri Anda, perempuan, tanggal 24 Agustus hari Senin. Nah, tanggal 24 Agustus hari Senin. Saudara, pagi maulid ibu-ibu. Malam maulid bapak-bapak di tempat yang sama. Nah, itu untuk tanggal 24 Agustus. Tanggal 25 Agustusnya di tempat Habib Muhsin. Malamnya di Cawang, saudara, rutin tiap tahun. Nah, insya Allah itu yang pertama saya mau umumkan. Tolong kasih tahu semua. Yang kedua, yang tadi Habib Hanif sampaikan tanggal 19 September untuk kisah Rasul. Saya ingin mengajak, boleh ngajak? Boleh ngajak. Nah, yang saya ingin ajak bukan Anda. Tapi yang saya ingin ajak anak-anak yatim dan fakir miskin yang ada di sekitar Anda lewat Anda. Artinya kalau Anda punya kelebihan rezeki, kebetulan ada duit, silakan jangan hanya beli untuk Anda tiket kisah Rasul, tapi beliin juga buat tetangga kita. Oh, tetangga kita ini ada 2 anak yatim, ajak. Oh, ada fakir miskin, ajak. Oh, saya punya tetangga tuh ada janda punya anak 3 yatim, ajak. Sama ibu-ibunya, ajak, saudara. Nah, karena saya terbersit ini kenapa? Karena 2 hari yang lalu ada ibu-ibu, saudara, datang ngontak, dia katakan saya mau beli 100 tiket buat anak yatim. Subhanallah. Nah, akhirnya saya hubungkan, yaitu kepada istri saya, urusan penjualannya juga Sarifah Fairuz, dan akhirnya dia beli 100 tiket untuk 100 anak yatim, ya ikhwan. Nah, saya pengen besok ada ibu-ibu lain yang seperti ini, ada bapak-bapak lain yang seperti ini. Kenapa? Karena kalau anak-anak yatim dan fakir miskin kita nggak ajak, mereka nggak punya kesempatan untuk melihat film ini. Orang duit nggak punya, saudara. Sementara film ini belum waktunya untuk kita lepas tidak berbayar. Tapi insya Allah beberapa tahun ke depan ini akan kita lepas tidak berbayar, saudara. Nah, tapi kalau kita mau berbagi pengetahuan sejarah kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, anak yatim kita, anak miskin di sekitar kita, beliin tiket, ajak mereka. Dan dipisah, ingat, pagi untuk perempuan, siang untuk laki-laki. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan. Silakan, yang mau beli lewat apa namanya, lewat medsos, silakan, lewat online. Yang mau beli lewat langsung juga ada di depan, ya ikhwan. Offline, yang offline mau beli silakan, yang online juga silakan. Nah, ini kalau yang ibu-ibunya luar biasa. Ibu-ibu ini semangatnya tinggi. 200-an tiket habis dengan ibu-ibu. Nah, kalau bapak-bapak biasanya agak lambat, saudara. Biasanya ntar udah tinggal di ujung baru dia beli. Begitu kehabisan marah-marah. Makanya kalau nggak mau kehabisan dari sekarang, siap dukung tidak? Siap hadir bersama? Takbir. Nah, sebagai penutup tambahan, dulu yang ngisi suara daripada nasyid kisah Rasul hanya perempuan, putri-putri saya saja, seperti yang tadi di trailer. Tapi besok untuk yang laki-laki, yang ngisinya adalah mantu-mantu saya, Habib Hanif, Habib Muhajir, Habib Hamzan, Muhammad bin Hadi dengan Habib Hamid, Habib Muhammad dan Habib Hussein Assegaf. Saya punya keponakan Habib Hamid ikut ngisi, 4 menantu saya ikut ngisi. Jadi nanti yang untuk laki-laki, back suaranya juga laki-laki, yang kultumnya juga laki-laki, yang perempuan back suaranya perempuan, yang ngisinya juga perempuan, biar bisa kita pisahkan, insya Allah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Silakan Adi Alwi langsung mahal qiyam, disiapkan para mantu, siap-siap bawa Habib Ali, bawa bayinya, dan Habib Muhammad siap-siap bawa pengantin masuk. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.